Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Hari ini adalah hari pertama kita akan mengawali pembelajaran online secara resmi. Jadi ingin Bapak sampaikan untuk hari pertama ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, aturan di sekolah ini masuk jam 7. Jadi sebelum jam 7 kalian sudah harus absen di Google Classroom kalian masing-masing. Lalu yang kedua, saat hendak memulai pelajaran di sekolah ini pasti diawali dengan membaca surat Al-Fatihah dan Asmaul Husna. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk pertemuan pertama ini kalian akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelas 7, teks yang akan dipelajari pertama kali adalah teks deskripsi. Di sini Bapak akan menyampaikan materi dan juga memberikan tugas. Namun perlu diingat, kalian nggak perlu takut. Tugas yang Bapak berikan itu tidak akan pernah menyita waktu yang lama. Jawabannya pasti singkat, padat, dan jelas. Ya kalau agak banyak itu ya nanti tentunya pasti ketika kalian akan diminta untuk membuat. Nah, kalau membuat teks itu memang agak panjang. Tetapi kalian bisa mengerjakannya langsung di kolom komentar pribadi kalian masing-masing di Google Classroom-nya ya. Nggak perlu takut pokoknya lah. Oh ya, sebelumnya perkenalkan untuk lebih akrab lagi, nama Bapak Tommy Rianto. Kalian bisa memanggil Pak Tommy atau Ustaz Tommy. Bapak mengampu pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 dan kelas 2. Di sini Bapak juga sebagai kepala sekolah. Jadi Bapak orangnya tegas. Bapak akan katakan salah jika itu salah, benar itu benar. Tapi ketika pembelajaran kalian menjawab salah, Bapak nggak akan pernah mengatakan bahwa itu salah, tetapi hanya kurang tepat. Paham ya? Untuk materi pertama kita kali ini, materinya adalah belajar pengertian teks deskripsi. Kalau pengertian teks deskripsi kemarin sudah ada yang menjawab sangat tepat, yakni teman kalian yang bernama Nafis. Mohon maaf Bapak belum bisa menyampaikan nama panjang kalian ya. Mungkin Bapak hanya bisa memanggil nama kalian sepenggal nama kalian. Misal Muhammad Rois Fatoni, mungkin Bapak hanya memanggilnya Rois. Terus siapa itu, Nafis siapa gitu ya, Bapak manggilnya hanya Nafis.
Untuk pembelajaran pengertian teks deskripsi, ya benar apa yang dikatakan Nafis. Tapi perlu diingat di sini kita akan belajar menggunakan model saintifik. Jadi kalian akan diajak untuk berpikir secara kritis, mulai dari mengamati, terus bertanya, terus menggali informasi, terus mengolah informasi tersebut dan kemudian menyampaikannya. Jadi dalam pembelajaran itu kita nggak langsung ujuk-ujuk yang namanya apa sih itu pengertian teks deskripsi? Enggak. Jadi di sini Bapak akan membacakan satu contoh teks deskripsi. Jadi kalian harus dengarkan ya, karena yang namanya proses mengamati itu nggak hanya mengamati gambar atau mengamati gambar. Jadi kalian tuh dalam proses mengamati ini kalian bisa dengan membaca teks atau mendengarkan teks, mendengarkan rekaman, melihat video, mengamati objek, itu semuanya masuk dalam kategori mengamati. Nah, dari sini nanti Bapak mau coba memberikan beberapa contoh teks deskripsi. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Kipas angin di kamarku. Salah satu benda berharga di kamarku adalah kipas angin tua yang selalu setia menemaniku. Tidak dapat kubayangkan bagaimana suasana kamarku tanpa kipas angin tua yang selalu menderu-deru itu. Ibuku membelikan kipas angin itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Warnanya hijau muda, namun sayang sekarang warnanya sudah pudar dan kotor, menjadi berwarna hijau kecoklatan. Ada banyak bagian yang membutuhkan perbaikan. Kipas anginku itu suaranya menderu-deru, berisik dan tidak enak didengar saat dinyalakan. Di samping itu, kipas anginku itu kepalanya sudah tidak dapat berputar ke kanan atau ke kiri seperti dulu. Ditambah lagi, kipas anginku itu hanya bekerja dengan satu macam kecepatan saja. Tidak dapat dipercepat atau diperlambat lagi. Aku sangat berharap akan segera dibelikan kipas angin yang baru, menggantikan kipas angin tua yang sudah 10 tahun menemaniku. Nah, dari cerita yang Bapak sampaikan ini tadi, kalian dapat bertanya. Katakanlah, apa pengertian teks deskripsi? Terus, mengapa teks tersebut bisa dikatakan teks deskripsi? Terus, apa tujuan komunikasi teks deskripsi? Banyaklah, apa keunikan, apa jenis teks deskripsi itu, apa cirinya teks deskripsi sehingga teks yang Bapak bacakan tadi bisa dianggap sebagai teks deskripsi. Banyaklah, itu harusnya yang bisa kalian lakukan ketika kalian bisa bertatap muka langsung dengan Bapak. Jadi di sini Bapak itu ingin kalian itu aktif untuk bertanya. Ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan pernah takut salah dan jangan pernah malu untuk bertanya. Karena apa, yang namanya sekolah itu untuk belajar, mendidik, melakukan pembelajaran. Kalau kalian sudah tahu semua, jadi kenapa buat sekolah, ya kan? Makanya yang namanya sekolah itu ya belajar bersamalah. Di sini Bapak juga hanya menemani. Kadang Bapak nggak selalu benar. Bapak juga bisa salah. Seperti itu.
Jadi jangan pernah menganggap Bapak ini seolah-olah yang paling benar. Oh, itu salah. Nobody perfect, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Oke, kita lanjut pelajaran lagi. Misalkan kalian bertanya, mengapa toh teks yang Bapak baca tadi itu dikategorikan sebagai teks deskripsi? Nah, ini jawabannya tentu sangat mudah ya. Tentu mudah. Karena alasannya teks tersebut dikatakan sebagai teks deskripsi adalah karena teks tersebut menggambarkan objek secara detail, secara lengkap, secara spesifik, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, merasakan adanya objek tersebut. Itu alasannya kenapa teks deskripsi itu dikatakan sebagai kenapa teks yang Bapak baca tadi itu dikatakan sebagai teks deskripsi. Ya, karena dia menceritakan sebuah objek. Apa tuh objeknya tadi? Ya, objeknya apa? Judulnya tadi kipas angin di kamarku. Objeknya itu apa? Yang jelas itu satu. Ayo, kipas angin atau kamarku? Bagi yang menjawab kipas angin itu benar. Yang menjawab kamarku salah. Karena apa? Teks tadi menceritakan tentang sebuah objek, yakni kipas angin. Kenapa bisa kipas angin? Nah, itu tadi di paragraf ke 1, 2, 3 sudah diceritakan. Di paragraf pertama, salah satu benda berharga di kamarku adalah kipas angin tua yang selalu menemaniku. Misalkan di paragraf kedua, ibuku membelikan kipas angin itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Kipas angin lagi yang dibahas, ya kan? Jadi objek yang sering muncul di dalam paragrafnya itu, jadi itulah objek teks deskripsi yang dijelaskan. Nah, jadi setelah ini tentu kalian akan bisa menjelaskan pengertian teks deskripsi. Ayo, nanti tugas kalian selain Nafis sudah pernah menjawab. Nanti tugasnya nanti Bapak hapus. Nanti mohon si Nafis untuk menulis kembali di chat pribadi di Google Classroom mengenai tentang pengertian teks deskripsi. Kalian dapat menentukan pengertian teks deskripsi itu dari berbagai sudut. Misalkan tadi alasannya teks ini dikatakan teks deskripsi adalah apa? Karena dia menggambarkan bla 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 bla. Lah itu nanti bisa dijadikan sebagai pengertian. Yang lain lagi misalkan dari ciri umum. Tapi ini hanya sekilas ya. Soalnya ciri umum nanti dibahas di belakang. Yang jelas ciri umum teks
deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Nah, ya kan? Selain objek, juga bisa menjelaskan suatu tempat atau barang. Bisa ditambahkan dengan kesan kalian atau penilaian kalian, atau bisa digambarkan secara apa adanya. Itu nanti termasuk dalam jenis-jenis teks deskripsi. Itu nanti masih di belakang. Nah, seperti itu. Jadi kita belajarnya santai, tapi Bapak harap kalian bisa mudah memahami apa yang Bapak jelaskan. Jadi pertama, pengertian teks deskripsi itu bisa diambil dari alasan mengapa teks yang Bapak bacakan tadi itu adalah teks deskripsi. Itu bisa diambil dari situ. Nanti setelah kalian mengikuti pelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Tugasnya cuma satu. Apa pengertian teks deskripsi menurut kalian masing-masing? Nggak perlu buka buku yang lain, nggak perlu lihat internet, cukup dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kalian bisa simpulkan sendiri. Ingat, kita belajar secara menggunakan pendekatan saintifik. Mulai dari mengamati, bertanya, eksplorasi. Mungkin untuk eksplorasi baru dari video ini aja, nggak usah eksplorasi ke sumber belajar yang lain dulu. Terus yang keempat itu mengolah apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan yang kelima itu menyajikan. Bisa dengan menyajikan itu bisa dalam bentuk lisan atau tulisan. Kalau lisan ya, kalau dalam model daring ini ya kalian harus video, kalian upload itu kelamaan. Mending untuk saat ini cukup kalian sajikan melalui tulisan. Kalian bisa menulisnya di chat privat, di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Karena kita membagi waktu 20 menit untuk materi video dan 20 menit lagi untuk mengerjakan tugas. Perlu kalian ingat, Bapak ingin sampaikan kalian sudah SMP, kalian sudah harus bisa membagi waktu kalian. Kalian harus bisa memanage waktu. Ada waktunya sekolah, ada waktunya belajar, ada waktunya beribadah, ada waktunya bermain. Seimbangkan semuanya itu agar kalian dapat keberkahan dalam hidup kalian. Baik, Bapak cukupkan sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, segera kerjakan tugas. Karena apa? Nantinya ustadz-ustadzah kalian juga pasti akan memberikan tugas. Takutnya tugasnya numpuk, nggak dikerjakan. Suatu hal yang perlu diingat, Pak Tommy atau Ustadz Tommy nggak akan pernah mempersulit kalian. Tugas Bapak yang penting singkat dan bermakna, sehingga kalian dapat paham apa materi yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih.